Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Dakwah ini adalah tanggung jawab umat. Tanggung jawab umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita dengar begitu besar ancamannya kalau kita tidak melaksanakan dakwah. Ancaman ini datang walaupun kita sholat, walaupun kita doa, bahkan berdoa untuk kehancuran musuh, tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dakwah ditinggalkan. Apabila kita meninggalkan dakwah, maka termasuk perkara dosa yang paling besar. Tidak ada maaf jika kita tinggalkan dakwah. Dalam satu riwayat, Jibril alaihissalam mau menghancurkan satu kaum. Ternyata di sana ada seorang abid, ahli ibadah. Maka malaikat Jibril laporan bahwa di sana ada seorang abid, ahli ibadah. Maka kemudian ada jawaban, wahai Jibril, timpakan dulu kepada dirinya. Karena apa? Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan keadaan orang lain. Hancurkan dia dulu. Saudara-saudara sekalian, padahal ini adalah Bani Israel. Mereka tidak ada kewajiban dakwah. Kewajiban mereka hanya ibadah. Ini menunjukkan betapa pentingnya memikirkan keadaan orang lain. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus alaihissalam dakwah untuk satu kawasan tertentu sekian lama, tapi tidak ada yang ikut. Akhirnya beliau sampai kepada tingkat putus asa. Waktu habis, tidak ada yang beriman. Maka dia mau pindah ke kampung yang lain. Mudah-mudahan di sana dapat orang yang mau mendengar seruan dakwah. Waktu itu Nabi Yunus alaihissalam pergi dengan kemauan sendiri. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawanya lah anak dan istrinya. Apa yang terjadi kemudian menimpa Nabi Yunus alaihissalam? Begitu di perjalanan ada tentara-tentara kerajaan. Maka pada waktu itu istrinya dirampas, kemudian diberikan kepada raja. Kemudian dua anaknya, yang satu kecil tiba-tiba diambil binatang, dibawa binatang. Kemudian yang satu kecil lagi dibawa hanyut oleh ombak. Nabi Yunus alaihissalam sendiri dimakan dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam menyadari telah meninggalkan tempat di mana dia diutus untuk dakwah di tempat itu. Kemudian dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka niat kembali lagi menyesali, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan ikan untuk mengeluarkannya. Waktu itu istri beliau yang diambil oleh raja, ketika raja memandangnya karena kecantikan wajah istri Nabi Yunus alaihissalam ini, maka begitu dia memandang, maka ditimpa sakit. Raja ini selama 40 hari. Ini adalah azab Allah katanya, bukan sakit. Maka akhirnya bagaimana cara mengobatinya? Dia minta maaf pada istrinya Nabi Yunus. Akhirnya didoakan dan akhirnya sembuh. Sehingga akhirnya dibawa kembali istrinya dan kemudian ketemu lagi dengan
Nabi Yunus alaihissalam yang telah Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari perut ikan. Kemudian Nabi Yunus mencari anaknya. Tiba-tiba ketemu dengan binatang buas. Binatang buas ini mengembalikan lagi anak yang satu. Kemudian yang satu lagi anaknya. Maka Nabi Yunus berjalan sampailah kepada tukang cuci pakaian. Maka ditanya, waktu itu ada seorang anak kecil di situ. Pencuci pakaian tadi mengatakan, anak ini saya dapat di air, maka saya ambil dia. Kemudian coba tanya dia, apakah ini orang tuamu? Maka anak ini menjawab, ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai terlintas dalam pikiran kita untuk meninggalkan dakwah. Bagaimana kita mesti memikirkan keadaan umat, memikirkan keadaan kampung kita, memikirkan keadaan keluarga kita, memikirkan keadaan zona kita, memikirkan keadaan di halakah kita. Kalau tidak dikerjakan di halakah dan di zona kita, kita tidak konsentrasi di zona dan di halakah kita, maka yang terjadi akan timbul musibah-musibah kalau kita meninggalkan dakwah di halakoh dan di zona kita. Jadi halakoh dan zona kita ini adalah tanggung jawab kita. Kalau kita meninggalkan dakwah di mana kita harus konsentrasi, harus tawajuh di halakoh dan di zona kita, maka kalau kita tinggalkan maka akan timbul musibah-musibah. Oleh karena itu jangan ada pikir kita untuk menghindarkan diri daripada tanggung jawab kita atas dakwah ini. 3 orang sahabat senantiasa ikut dalam takaja bersama baginda Rasulullah SAW. Tetapi di dalam perang Tabuk, mereka katakan nanti kita akan menyusul. Tapi akhirnya ditunda-tunda. Tak terasa lama berlalu, akhirnya Nabi pun pulang. Akhirnya mereka tersentak dan sadar. Mereka minta maaf. Nabi menjawab, tunggu keputusan dari langit. Waktu itu sampai para sahabat sendiri tidak bisa bicara, tidak boleh bicara, tidak boleh menjawab dan mengucapkan salam pun tak boleh. Kenapa demikian? Nabi ini adalah rahmatan lil alamin, yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari kita ini memutuskan silaturahmi. Tapi kepada yang meninggalkan dakwah malah diboikot oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini tidak mencuri, mereka ini tidak berzina. Padahal di Tabuk juga tidak ada peperangan, di Tabuk juga tidak ada yang korban. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa mereka mengalami musibah seperti ini? Karena menghindar dari perjuangan, menghindar dari taskilnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah sahabat yang betul-betul mereka menjadi pejuang, senantiasa tidak diragukan lagi keimanan mereka, sudah demikian. Nah, kita ini sekarang, siapa kita ini? Kita ini orang-orang yang berdosa, alumni mana kita ini? Oleh karena itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan dakwah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa kita ini? Kita ini adalah orang-orang yang mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah ditunjukkan, diberinya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita, yang menyebabkan kemuliaan kita karena agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pelihara dan kita tinggalkan kerja yang mulia ini, yaitu kerja dakwah. Maka apabila kita tinggalkan kerja dakwah ini, maka akan menyebabkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memperhatikan nisab-nisab kita.
banyak yang tinggalkan nisab-nisab kita karena sedikit rayuan keduniaan. Kita tidak memperhatikan juga tanggung jawab kita kepada zona kita. Kalau di suatu daerah ada 1000 orang lama, jemaah 3 hari hanya 82 jamaah setiap bulan. Bagaimana ini? Jika kita kerja dengan tertib yang benar, maka 2 orang lama bawa 2 orang yang baru. Maka kalau itu dibuat dengan tertib yang benar, akan terbentuk 500 jemaah 3 hari setiap bulan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mengatur pembagian kerja, memberi tanggung jawab terhadap penanggung jawab halakoh. Jumidar halakoh dan jumidar zon, mereka bukan malaikat. Oleh karena itu, maka kita harus membagi dengan pembagian tugas yang jelas. Dengan membagi tugas-tugas yang jelas ini, maka akan ada keteraturan di dalam kerja-kerja yang kuat. Jadi cukup beri targib, ditambah takaruf terhadap jumidar halakoh. Tidak perlu kesana kesini, usuli kesana sini dalam waktu yang singkat, maka akan terbentuk 500 jemaah. Terbentuk 500 jemaah 3 hari. Apabila di satu kawasan ada 1000 orang lama. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tidak dibuat akan terjadi penyesalan. Jadi penyesalan itu terjadi karena kita melalaikan daripada kerja ini. Maka kita harus mengontrol penanggung jawab halakoh. Kemudian penanggung jawab halakoh bentuk jemaah 2,5 jam di setiap muhala. Jemaah di muhala masing-masing kita bentuk 2 orang lama membawa 2 orang baru. Kemudian di malam Sabgo Jari ini setelah Ba'da Isya, maka ada Kargozari di tiap muhala. Kumpulkan, kemudian tanyakan mengenai berapa jemaah 3 hari masing-masing halakoh, mengontrol, ambil Kargozari dari muhala. Kalau ada 22 halakoh mungkin banyak, maka kita bagi menjadi 5 tempat, masing-masing Kargozarikan jemaah 3 hari. Maka dengan demikian akan terkontrol jemaah dalam waktu yang singkat. Maka zona kita akan jadi sampel untuk mengcover takaja seluruh alam. Tidak perlu penambahan waktu, cukup ditertibkan sesuai dengan arahan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah ini sangat mudah. Ketika Nabi SAW menawarkan Islam kepada Abu Bakar ini adalah teman akrab Nabi SAW sejak kecil. Maka ketika itu Abu Bakar langsung dia bekerja sehingga 6 orang dia dapat. Ini kerja saya hari ini, kata beliau, yaitu mendapatkan 6 orang taskilan beliau. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah termasuk 10 orang yang diberitahukan masuk surga. Belum 4 bulan, belum 40 hari ke India, Pakistan, Bangladesh. Tapi sejak hari pertama sudah dakwah dan dapatkan taskilan. Begitu pula Tufail Ad-Dausi, hari pertama langsung pergi dakwah kepada kaumnya. Belum 4 bulan, belum 40 hari, pulang ke kampungnya, orang-orang di muhalanya tidak terima. Maka dia minta supaya kaumnya dibinasakan. Nabi akhirnya mendoakan kaum Daus
Jadi Nabi memberikan arahan dakwah pelebutan. Setelah sekian lama dia kembali kepada kaumnya dan bekerja dalam amal makomi. Akhirnya beliau membawa 83 taskilan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Karkun baru 3 hari bisa dakwah. Walau belum 3 hari atau simpatisan, kita kasih arahan-arahan, bisa kita jadikan dia juga bisa dakwah juga. Kita bisa buat atau tidak ini? Mudah atau tidak ini dakwah? Jadi dakwah ini adalah mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang kepada memperbaiki iman, memperbaiki amal-amal mereka. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang di suatu tempat, ini ada 60 rumah, jumpai ini yang sudah 3 hari. Kamu ingin tidak mereka rajin sholat, kemudian selamat masuk surga? Maka jawaban dia apa? Ingin. Nah, oleh karena itu kita kasih solusi, berikan waktu setengah jam saja untuk hal itu. Siapa saja yang bersedia bersama mereka, kita bawa 2,5 jam. Nah, mereka bisa setengah jam meluangkan waktu. Jadi setiap hari 2 rumah, sebanyak selama 27 hari. Kalau 2 rumah setiap 22 rumah setiap hari, maka akan dapatkan 54 rumah. Dan kita ajak, kita taskil kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka yang kita temui itu mungkin ada 44 orang yang tidak bersedia. Berarti 54 dikurangi 44, 10 orang. Nah, inilah misalnya yang mau keluar 3 hari. Kemudian kita ingatkan minggu kedua mau keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan sebelumnya. Maka kita minta waktu 7 menit untuk musyawarah. Kalau dalam 2,5 jam ini bisa setengah jam dia ikut ambil bagian, masa untuk musyawarah tidak bisa 7 menit saja? Sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama 1 tahun baru 2 amal. Bahkan 2 amal pun tidak benar dibuat. Akhirnya kita jauhlah juga sama anak kecil. Ada satu yang lebih besar, yang satu kecil. Ini bukan jauhlah, tapi minta permen. Itu bukan kerja namanya. Itu hanya rutinitas saja. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mesti memperhatikan bagaimana kita memberikan tarbiyah kepada orang-orang baru ini yang kita bawa keluar 3 hari. Beri arahan mereka ini terutama pada hari ketiga. Sampaikan kepada mereka bahwa pentingnya menghidupkan jauhlah pertama. Jadi asas daripada kerja kita menghidupkan 2,5 jam ini, maka mesti kita betul-betul sempurnakan kerja kita di Makomi. Hubungan kita dekat dengan saudara-saudara di kampung kita adalah melalui 2,5 jam. Setelah jauhlah 1 hidup, maka perlu kita buat jauhlah 2 pada minggu itu juga. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang lama tidak bawa orang yang baru. Ini namanya main-main dalam dakwah. Mereka tidak kerja dakwah yang sungguh. Kemudian dalam 2,5 jam ini kita betul-betul membawa pikir kepada mereka, memberikan zihin kepada mereka pentingnya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan 40 hari, dan bagaimana kita tawarkan kepada mereka untuk keluar cash 3 hari di minggu-minggu tertentu yang sudah disepakati. Kalau dalam 2,5 jam hanya naskil sholat saja, maka dakwah ini bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai hari kiamat, ini tidak wujud makomi kita dengan makomi yang benar.
ini mau naskil sholat atau mau naskil 4 bulan 40 hari. Seharusnya kerja dakwah ini kita buat, kemudian kita juga memikirkan buat jaulah yang kedua. Jadi utamakan ke masjid yang ada karbonnya. Utamakan yang ada karbonnya dulu. Kerbau yang tak melahirkan tidak mengeluarkan susu. Nah, kita perah-perah sampai kapan mengeluarkan susu? Nah, kita kerja di tempat yang ada karbon dulu. Selama 2 bulan buat kerja, tapi tidak ada hasil. Sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan jaulah 2, nah, bukan sekedar bayar taskil kemudian pulang. Nah, kita mau hidupkan amalan di masjid tersebut. Nah, karena itu penting kita ini betul-betul memahami kerja ini. Jadi takrir itu adalah memahamkan penting daripada kerja makomi juga. Kita ulang-ulang supaya hasil daripada pertemuan mingguan itu dibawa kepada mereka untuk kembali kepada makomi untuk buat kerja dengan benar. Misalnya takrir minggu pertama 2,5 jam kita bayankan, kemudian minggu kedua misalnya penjelasan mengenai musyawarah harian dan seterusnya, minggu ketiga mengenai pentingnya taklim, minggu yang keempat cara-cara menjaga jamaah, sehingga hadir ke markas ini ada rasa tolak. Kalau tidak datang ini maka mereka takut 1 minggu ini miss. Jadi ini perlu mudzakarah yang penting untuk peningkatan kerja. Malam Sabgo Jari adalah malam di mana kita kumpul mendengarkan kargozari daripada mahala-mahala kita. Bukan mendengarkan bayan saja, tapi memberikan kepahaman atau memberikan pemahaman bagaimana buat makomi yang baik, bagaimana buat makomi yang benar. Maka kerja ini perlu pemahaman yang benar. Maka alangkah baiknya apabila kita susun juga, misalnya takrir, di dalam pembicaraan waktu takrir dipahamkan juga kerjasama 3 muhala, kerjasama 3 masjid. Jadi luar biasa kita saja bagaimana menghidupkan 5 amal, hidupkan 2 masjid yang belum 5 amal. Nanti di setiap halakoh dari setiap 3 masjid, maka kita kirim 2 orang ke India, Pakistan, Bangladesh. Jadi kalau ada 22 halakoh, berarti 22 jemaah kita kirim ke India, Pakistan, Bangladesh. Habis maghrib bayan taskil. Nah, bayan taskil ini 6 sifat yang kita sampaikan. Maka setelah hayatus sahabah, kargo jari, hasil kerja seminggu ini apa? Nah, selama 1 minggu di halaqah masing-masing, nah, kita buat, kita dengar, dan juga kita tingkatkan kerja-kerja kita. Kemudian setelah sholat subuh, kalau ada jamaah taskilan, kita kasih bayan hidayah. Kemudian juga beri muzakarah khusus. Kemudian amir dan muawin atau asistennya kita kasih juga muzakarah khusus, kasih bayan hidayah. Bagaimana juga sebagai ansor, perbaiki muamalah, muasyarat, dan cara-cara kerja sebagai orang ansor. Jadi akan terbentuk kerja yang luar biasa hasilnya apabila kita ada peningkatan dalam cara berpikir dan juga peningkatan dalam kerja-kerja kita, baik di muhala, di halaqah, dan di markas kita. Insya Allah semua bersedia, insya Allah. Jadi penanggung jawab halaqah mulai bergerak. Dari mana mulai? Dari masjid yang ada 5 amal, yang ada amalan. Mulai dari apa? Mulainya dari 2,5 jam. Jadi satu masjid bisa dihidupkan 40 hari. Di sana keluar di halaqah sendiri. Jadi penanggung jawab halaqah mesti memikirkan masjid-masjid yang lemah amalan. Oleh karena itu maka kita keluar di halaqah sendiri. Jadi penanggung jawab halaqah mengontrol. Begitu keluar 3 hari, kita ini
pindah-pindah kampung, kemudian pindah-pindah masjid. Ini sebetulnya tidak dikehendaki. Minimalnya 4 kali. Maksudnya bulan pertama kita ta'aruf, kita mahabbah dengan mereka sehingga mereka memahami daripada kerja dan maksud tujuan daripada jamaah. Kemudian yang kedua ta'aluf, lakukan pendekatan terhadap mereka. Kemudian yang ketiga taskil. Itu bulan yang ketiga ini kita buat taskil terhadap mereka. Kemudian bulan yang keempat kita targetkan sudah hidup amalan. Kalau buat tertib kerja, tidak ada satupun orang lama yang dingin kalau kita melakukan kerja dengan baik. Jadi kita ini harus betul-betul belajar. Jadi untuk memahami kerja ini maka tidak bisa dengan santai-santai saja. Maka kita tingkatkan diri kita, penuh fokuskan pikir kita, tawajuhkan kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk meningkatkan kerja kita, bermujahadah dalam kerja ini sehingga Allah Subhanahu wa taala rubah, Allah Subhanahu wa taala perbaiki amal-amal kita insyaallah. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.